Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Nah, hari ini kita mau menyelami materi yang Anda bagikan, yaitu bab pertama dari buku The Millionaire Fast Lane-nya MJ DeMarco. Misi kita kali ini apa ya? Membedah argumen utamanya yang cukup frontal ya, menantang pandangan umum soal jalan menuju kekayaan. Langsung aja nih, buku ini dibuka dengan gagasan kalau normal dalam finansial itu justru berbahaya. Sesuatu yang harus dihindari katanya. Betul. Jadi bukan dicita-citakan malah ya? Iya, oke. Mari kita coba bedah ini ya. Jadi sumber ini langsung kritik keras apa yang dia sebut strategi kaya lambat atau slow lane. Anda pasti familiar lah ya formulanya. Selesai sekolah, cari kerja bagus, terus sisihkan 10% pendapatan. Ya, yang standar itu ya. Betul. Investasi di pasar saham atau reksadana, hidup super hemat kayaknya tiap rupiah itu berharga banget gitu ya. Penting kartu kredit, terus ya berharap banget bisa pensiun kaya di usia 65 mungkin 70 tahun. Nah, yang menarik di sini itu penulisnya nggak cuma bilang ini lambat, tapi dia sebut ini cacat secara mendasar. Gitu. Jadi kritiknya itu bukan cuma soal hasil akhirnya nanti gimana setelah inflasi dan lain-lain, tapi lebih ke biaya utamanya. Biaya yang tersembunyi. Oh, oke. Biaya apa tuh maksudnya? Jadi strategi ini menurut argumen di buku ini ya, secara sistematis itu bikin Anda mempertaruhkan aset Anda yang paling nggak tergantikan, waktu. Waktu produktif Anda. Waktu ya? Bukan cuma soal uang ya berarti? Tepat. Energi masa muda Anda juga. Itu yang dipertaruhkan. Tapi bukannya argumen utama pendukung jalur slow lane ini justru keamanannya ya? Rasanya kan lebih pasti gitu, ngikutin jejak yang udah banyak dilalui orang, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tidakkah itu, masuk akal bagi kebanyakan orang? Tentu, persepsi aman itu kuat sekali. Tapi ya itu, sumber ini berargumen kalau keamanan itu sebenarnya ilusi. Ilusi kalau harganya adalah dekade-dekade terbaik hidup Anda. Penulis ini melihatnya bukan sebagai kepastian, tapi lebih kayak perjudian. Dengan taruhan yang tinggi banget, vitalitas Anda. Perjudian ya? Ya, kayak menukar emas, maksudnya waktu produktif sekarang, dengan janji perak, yaitu uang di masa tua yang belum tentu juga bisa dinikmati sepenuhnya. Ada semacam jebakan psikologis di sini. Kita kayak diajarkan untuk meremehkan nilai waktu kita sekarang demi masa depan yang masih jauh. Wah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Jadi, untuk menggambarkan betapa nggak masuk akalnya mengharapkan kekayaan besar dalam waktu singkat lewat jalur kaya lambat tadi, penulisnya pakai analogi yang cukup menggelitik dari acara MTV Cribs itu loh. Coba Anda bayangin ya, ada jutawan umur 22 tahun pamer rumah mewahnya di TV. Oke. Terus pas ditanya gimana caranya bisa sekaya ini, dia jawab, oh saya cuma rajin nabung 10% dari gaji kerja paruh waktu saya di toko ponsel, terus saya investasikan ke reksadana. Iya, jelas kedengeran konyol banget ya. Konyol banget kan? Persis. Dan memang secara matematis, untuk bisa kaya raya seperti itu di usia muda, hanya dengan nabung dan investasi pasar modal konvensional dari gaji standar, itu hampir mustahil. Makanya sumber ini menekankan realita yang beda. Orang-orang yang benar-benar kaya raya di usia muda, yang mungkin tampil di acara kayak gitu, biasanya datang dari jalur yang sangat berbeda. Mungkin atlet pro, kontraknya miliaran. Atau bintang film, musisi top. Atau penemu teknologi gitu ya, bisa jadi. Atau ya, yang paling jelas, dapat warisan besar. Tapi jarang banget, bahkan hampir nggak pernah, dari jalur kerja keras, nabung 10%, investasi aman dalam waktu beberapa tahun aja. Ini menyoroti kontras yang tajam banget antara janji implisit si strategi kaya lambat dengan realita penciptaan kekayaan signifikan di usia muda. Jadi artinya apa nih semua buat Anda yang dengerin? Inti kritiknya di bab pertama ini yaitu tadi strategi kaya lambat yang sering dibingkai sebagai jalan bijak, jalan aman. Sebenarnya minta Anda melakukan barter besar. Anda menukar tahun-tahun paling energik, paling sehat, paling penuh potensi dalam hidup Anda. Demi sebuah kemungkinan, bukan jaminannya. Kemungkinan kekayaan di usia senja. Pas mungkin Anda sudah nggak punya semangat atau kesehatan buat menikmatinya full. Ya, itu poin pentingnya ya.
Kemungkinan. Betul. Kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, pesan utamanya itu soal pertarungan nilai. Nilai waktu versus nilai uang. Kekayaan yang baru datang pas rambut udah putih semua, lutut udah mulai sakit, mungkin rasanya beda banget. Sumber ini kayak maksa kita berhenti sejenak dan nanya, pengorbanan puluhan tahun hidup dalam mode hemat pangkal kaya itu, beneran sepadan nggak sih sama hasilnya nanti? Ini bukan cuma soal lambat lawan cepat, tapi soal kualitas hidup yang dikorbankan selama prosesnya. Penulisnya kayak nanya, apa gunanya peta harta karun kalau Anda baru nemu pas udah capek banget buat menggali? Dalam juga ya analoginya. Jadi takeaway utama dari deep dive singkat kita ke bab 1 The Millionaire Fastlane ini adalah sebuah tantangan ya. Tantangan buat Anda untuk secara kritis mengevaluasi lagi jalur finansial normal yang mungkin selama ini Anda ikuti atau Anda pertimbangkan. Apakah Anda secara sadar nih dan terinformasi sedang menukar waktu paling berharga Anda saat ini untuk sebuah janji kekayaan yang masih, ya ampun, jauh banget? Betul. Apakah asumsi di balik strategi itu benar-benar cocok sama tujuan hidup Anda? Nah itu dia. Dan ini memunculkan pertanyaan penting lagi buat Anda renungkan lebih lanjut, yang dibangun langsung dari kritik di materi ini. Kalau strategi kaya lambat ini dianggap penuh kekurangan fundamental oleh penulisnya, terus alternatif fast lane yang dia tawarkan sebagai solusi, itu kayak gimana sih? Nah, itu yang ditunggu-tunggu pasti. Dan mungkin yang lebih penting lagi buat dipikirin, risiko, pengorbanan, tantangan macam apa yang pasti ada di jalur alternatif itu. Jalur yang secara definisi nggak normal dan nggak aman. Sesuatu untuk Anda eksplorasi mungkin ya, setelah deep dive kita selesai. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam deep dive kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Selamat datang kembali di sesi deep dive kita. Nah, kali ini kita langsung aja menyelami bab 1 bagian 2 dari buku The Millionaire Fastlane. Sumber yang Anda bagikan ini, kritikannya lumayan tajam ya. Terutama ke konsep yang dia sebut kaya lambat. Itu kan jalur keuangan tradisional gitu ya. Dan dia nawarin alternatif. Jadi misi kita hari ini, ya, kita bongkar argumen utamanya. Sama kita lihat, apa sih pemicu yang bikin penulisnya ini berubah pandangan? Oke, jadi intinya ini mempertanyakan kebijaksanaan konvensional soal finansial ya, soal gimana cara bangun kekayaan. Anggapan umum kayak kerja keras, nabung, investasi jangka panjang, itu digugat semua di sini. Betul, betul. Dan salah satu yang paling nyelekit gitu ya kritikannya, itu soal hipokrisi para pakar keuangan. Sumber ini nunjukin ada paradoks yang ya cukup menarik buat dibahas. Paradoks? Maksudnya gimana tuh? Gini, para pakar ini kan seringnya nyaranin kita ya, orang awam, buat nabung pelan-pelan, investasi pasif aja di pasar saham, pokoknya jalur yang lambat deh. Tapi, nah ini dia, sumber ini bilang mereka sendiri tuh seringnya nggak kaya lewat cara itu. Justru mereka ngambil fast lane mereka sendiri. Biasanya yaitu dengan jualan nasihat kaya lambat tadi. Lewat buku, seminar, kursus, ya gitu deh. Oh, jadi ada semacam perbedaan gitu ya, antara apa yang diajarin sama apa yang mereka lakuin sendiri buat kaya. Kayaknya sumber ini ada kutipan pedes soal itu kan? Ada, tepat banget. Kurang lebih bunyinya gini, apa yang mereka ajarkan, ya, si jalur lambat itu, nggak benar-benar bikin kaya cepet. Tapi menjual ajaran itu, nah itu baru berhasil. Haha, ironis banget ya. Ini langsung bikin kita mikir ulang kan, siapa sih sebenarnya yang pantas kita dengerin nasihat keuangannya? Benar juga. Dan ini nyambung nih ke ide berikutnya yang menurut saya cukup radikal ya. Soal definisi kekayaan itu sendiri. Ternyata bukan cuma soal duit numpuk kan? Jelas bukan. Buku ini nawarin definisi yang lebih holistik lah. Bisa dibilang kayak ada 3 pilar gitu ya, kekayaan sejati itu. Pertama, ini penting, punya energi dan kesehatan pas masih muda. Biar bisa nikmatin. Kedua, kebebasan. Punya kendali penuh atas waktu Anda. Nggak diatur-atur. Nah, baru yang ketiga, kemakmuran finansialnya, stabilitas keuangannya. Kebanyakan orang, kata buku ini, fokusnya cuma ngejar yang ketiga, tapi ngorbanin yang pertama sama kedua. Gimana menurut Anda definisi ini? Apakah sejalan sama apa yang Anda cari juga? Definisi yang menarik sih. Dan ini jadi jembatan ke momen penting yang ngubah cara pandang si penulis, yang disebut pemicu fast lane itu. Ini kan cerita pribadi dia ya? Betul, pengalaman pribadi.
Singkat banget tapi dampaknya luar biasa. Jadi waktu dia masih remaja, itu dia ngeliat ada anak muda bawa Lamborghini Countach. Wah, mobil impian banget lah itu, mahal gila kan. Nah, dia penasaran, Penasaran terus dia samperin gitu. langsung tanya. Ya. Iya, iya. Dasar remaja kan, polos aja gitu. Dia samperin terus tanya, gimana caranya Anda bisa beli mobil sekeren ini? Jawaban si pengemudi ini singkat. Tapi itu yang mengubah hidup si penulis. Selamanya. Jawabannya apa emang? Bikin penasaran nih. Saya seorang penemu. Udah gitu aja. Cuma itu. Saya seorang penemu. Kok bisa sedahsyat itu dampaknya? Nah, ini dia. Kalau kita lihat konteksnya ya, jawaban simpel itu langsung kayak ngancurin tembok keyakinan si penulis saat itu. Dia tuh tadinya mikir kaya raya kayak gitu cuma bisa kalau jadi ya bintang film terkenal, atlet hebat, atau mungkin dapat warisan. Jawaban saya seorang penemu itu kayak ngebuka pintu lain. Oh, ada cara lain toh. Jadi itu yang memicu kesadaran baru ya? Bahwa ada jalur lain. Nggak cuma yang dia pikirin selama ini. Persis, itu yang disebut kesadaran fast lane. Sadar kalau ternyata menciptakan sesuatu, jadi produser, jadi penemu, itu bisa menghasilkan kekayaan. Dan jauh lebih cepat. Nggak kayak jadi konsumen atau pekerja yang nabung dikit-dikit puluhan tahun. Ini nanemin keyakinan baru ke dia. Oh mungkin loh kaya tanpa harus nunggu tua, tanpa nunggu pensiun. Wah, ini kontras banget ya sama jalur tradisional yang tadi dikritik. Yang kerja 9 to 5, nabung receh, hidup super hemat, terus berharap sama pasar saham yang, ya kita tahulah, nggak pasti dan cenderung lambat. Iya, kontras banget. Pertemuan singkat itu kayak jadi bukti nyata gitu. Ada loh alternatif selain rutinitas kerja keras nabung selama 50 tahun itu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, bagian buku ini intinya kayak ngebongkar ilusi lah ya. Ilusi di balik strategi kekayaan konvensional. Pesan utamanya jelas, jangan mau nerima jalan biasa atau normal itu sebagai satu-satunya pilihan. Ada harapan lain. Ada jalur alternatif yang lebih cepat, lebih memberdayakan buat mencapai kebebasan finansial. Dan yang penting, nggak harus ngorbanin dekade terbaik hidup Anda gitu. Nah ini mungkin jadi bahan renungan juga ya buat Anda yang dengerin. Kalau kita lihat gimana pertemuan, cuma 90 detik itu bisa mengubah total pandangan si penulis. Coba deh renungkan sebentar, pernah nggak ada momen atau mungkin obrolan singkat dalam hidup Anda sendiri yang mungkin secara nggak sadar itu udah nantang keyakinan Anda soal apa sih yang sebenarnya mungkin dicapai secara finansial, meskipun mungkin pas saat itu Anda belum nyadar dampaknya. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah bergabung di Deep Dive kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.